Oke. Oke. Nah, ini materi kedua kita hari ini. Materi keduanya tentang aliran tata bahasa modern. Materi kedua tentang aliran tata bahasa modern. Sementara untuk materi ketiganya ada analisis kontrastif dalam tataran mikrolinguistik dan makrolinguistik. Jadi sebenarnya materi ini adalah materi yang linguistik, sangat linguistik, yang mana ini sebenarnya dibahas secara lebih mendalam dalam ranah magister. Nah, tapi untuk saat ini teman-teman semua saya perkenalkan terlebih dahulu. Jadi ini sekarang kita sifatnya kenalan ya, berkenalan dengan aliran-aliran tata bahasa. Nah, mungkin selama ini yang kita ketahui hanyalah tata bahasa struktural. Nah, apa itu tata bahasa struktural nanti kita bahas sama-sama. Tapi sebelum masuk ke aliran-aliran dalam tata bahasa modern atau aliran tata bahasa saat ini, nah ini beberapa poin yang bisa saya simpulkan dari penjelasan saya di pekan lalu. Yang pertama yaitu kenapa analisis kontrastif ini dibutuhkan, karena ada asumsi bahwa kesulitan siswa atau barangkali teman-teman semua di sini saat mempelajari bahasa Arab, nah, biasanya kesulitannya muncul karena adanya pengaruh dari bahasa Indonesia atau bahasa yang memang digunakan sehari-harinya dan berinterferensi ke bahasa Arabnya gitu. Jadi terkadang misalnya mohon maaf ada orang Sunda gitu misalnya. Jadi fiil jadinya piil gitu. Nah, karena itu ada pengaruh atau terinterferensi dari bahasa pertama. Nah, bagi penutur Sunda misalnya menyebutkan bunyi-bunyi yang tidak biasa, yang tidak biasa mereka gunakan itu menjadi sebuah kesulitan gitu. Dan tidak hanya dalam tataran fonologi, ternyata morfologi pun juga gitu. Jadi misalnya eh, kata eh, apa ya misalnya eh, memotong kotoa misalnya memotong-motong bukan kotoa-kotoa gitu. Jadi kita tidak bisa mereduplikasi sebagaimana dalam bahasa Indonesia gitu. Karena dalam bahasa Arab dia harus diubah polanya, harus diubah wazannya gitu. Jadi misalnya kotoa, oh itu artinya memotong-motong, misalnya seperti itu. Nah, jadi ada pengaruh yang dari bahasa pertama terhadap bahasa kedua yang menyebabkan kesulitan seorang pelajar untuk eh, memahami atau menggunakan bahasa yang sedang dipelajarinya. Nah, muncullah analisis kontrastif. Nah, analisis kontrastif ini bidang kajian linguistik tentang dua sifat bahasa yang dikontraskan. Nah, karena ada asumsi bahwa bahasa-bahasa itu dapat dibandingkan. Jadi ada linguistik secara general yang mengatakan bahwa semua bahasa di dunia ini memiliki kesamaan. Semua bahasa di dunia memiliki subjek, semua bahasa di dunia memiliki predikat, objek, dan lain sebagainya. Gitu. Jadi ada asumsi seperti itu. Sehingga analisis kontrastif ini berasumsi bahwa semua bahasa itu bisa dibandingkan. Bahasa Arab dengan bahasa Rusia, apakah bisa dikontrastifkan? Bisa. Bahasa Jawa misalnya yang sudah strukturnya sudah jelas dengan bahasa Arab, apakah bisa dikontrastifkan? Bisa. Gitu. Jadi ada asumsi seperti itu. Nah, analisis kontrastif ini apa ya? Gitu. Ternyata analisis kontrastif ini adalah sebuah prosedur kerja. Namanya prosedur ya, mungkin seperti dikatakan Fadlia tadi bisa dikatakan sebagai sebuah metode. Gitu. Jadi dia ini adalah prosedur kerja, yaitu ngapain? Nah, yaitu membandingkan antara struktur bahasa pertama, taruhlah kita sepakati struktur bahasa pertama adalah bahasa Indonesia ya. Jadi struktur bahasa Indonesia dengan struktur bahasa kedua atau struktur bahasa Arab. Untuk apa? Untuk mengetahui adanya persamaan dan perbedaan dari kedua unsur bahasa tersebut. Nah, untuk apa gunanya kita melakukan hal itu? Nah, karena kita sebagai cagur, calon guru, ya, tidak hanya di dunia formal, di dunia pendidikan formal, tapi barangkali nanti mau mengajar taklim, kursus bahasa Arab, dan lain sebagainya. Nah, untuk apa kita melakukan persamaan dan perbedaan itu? Nah, dilakukannya untuk meramalkan atau memprediksi kesulitan atau kendala berbahasa yang akan dihadapi siswa. Jadi,
di mata kuliah ini nih kita jadi peramal juga nih. Karena kita akan meramal kesulitan apa yang akan dihadapi oleh siswa. Nah, jadi kenapa saya bisa katakan kalau misalnya bagi masyarakat Sunda, nanti mereka akan kesulitan nih di bunyi-bunyi yang tidak ada dalam apa namanya, tidak biasa mereka lakukan gitu. Karena sudah diprediksi, karena dalam bahasa Sunda seperti ini, dalam bahasa Arab seperti ini gitu. Jadi sudah diprediksi. Nah, pada saat kita meramalkan itu, meramalnya itu tidak hanya dalam konsep di kepala saja gitu, tidak hanya abstrak di kepala, oh kira-kira nanti kesulitannya A B C gitu, tidak hanya diramalkan seperti itu, tapi dalam hal nantinya penyusunan materinya atau langkah-langkah pembelajaran yang akan dilakukan oleh si gurunya. Jadi barangkali misalnya seperti ini, Fatur misalnya. Fatur sudah tahu, oh kendalanya tuh di sini. Berarti nanti saat misalnya belajar artikulasi bunyi, saya tidak akan mulai dari alif, ba, ta, sa gitu. Saya tidak akan mulai dari situ misalnya. Saya akan mulainya dari bunyi-bunyi yang sama dulu. Nah, abata kan sama, tapi sa kan berbeda, sa. Terus kha tidak ada dan lain sebagainya. Nah, hanya bunyi-bunyi yang sama dulu. Ternyata sudah bisa semua. Oke, sekarang kita coba mengartikulasikan bunyi-bunyi yang tidak ada dalam bahasa Arab. Nah, gitu. Jadi mungkin itu bisa menjadi langkah-langkah fatur untuk melakukan pembelajaran. Nah, kalau yang tadi saya contohkan itu kan fonologi ya, yang sifatnya fonologi. Sifatnya morfologi pun misalnya bisa bagaimana tadi. Contohnya kata-kata yang jamak dalam bahasa Indonesia. Biasanya kalau jamak dalam bahasa Indonesia itu kan diulang-ulang ya. Apa misalnya memotong. Terus upayanya tuh berulang kali. Jadi memotong-motong misalnya gitu. Berjalan, tapi misalnya agak jauh, jalan-jalan jadinya gitu. Nah, kalau dalam bahasa Arab bagaimana tuh mengubah bentuk-bentuk yang kalau dalam bahasa Indonesia kan itu namanya reduplikasi ya, direduplikasi gitu, diulang lagi. Nah, kalau dalam bahasa Arab bagaimana? Oh, ternyata ada kaidah khususnya, ada wazannya untuk mengubah yang tadinya sekali jadi berkali-kali. Nah, gitu. Nah, jadi bisa dimulai dengan membandingkan seperti itu. Nah, dalam mengajar nanti apa-apa yang sudah dilakukan dalam analisis kontrastif tidak perlu disampaikan kepada si siswanya. Jadi nggak perlu disampaikan. Nah, ini adik-adik, anak-anak, kalau dalam bahasa Arab itu ada beda dengan bahasa Indonesia, tidak perlu disampaikan. Itu di balik layar kita saja. Oh, kita sudah tahu ada perbandingannya gitu. Jadi langsung mengajarkan seperti itu. Gitu ya. Itu untuk simpulan dari materi pertama mengenai analisis kontrastif. Nah, sekarang kita masuk ke materi mengenai aliran tata bahasa modern. Nah, kenapa saya katakan ini sebagai apa namanya? Ranahnya linguistik karena ini memang ranahnya lisaniat ya, linguistik. Nah, mungkin ada nama-nama yang familiar dengan teman-teman nih. Ferdinand de Saussure, kayaknya sering dengar. Ada Bloomfield, ada Noam Chomsky, ada Fillmore, dan ada Halliday. Mungkin ini nama-nama yang umum yang sering teman-teman dengar karena memang ini bapak-bapaknya linguistik kita. Nah, sebelum masuk ke sana, oh ya, analisis kontrastif itu berkaitan dengan dua aspek. Yang pertama linguistik, makanya dikaji di sini tadi tata bahasa itu harus kita kaji. Yang kedua aspek psikolinguistik. Kalau psikologi itu kan kaitannya dengan motivasi belajar, kesulitan belajar dan lain sebagainya. Nah, Anakon ini apa namanya menyangkut bagaimana cara si guru itu menyusun atau menyajikan langkah-langkah pembelajaran gitu. Karena gurunya udah tahu nih secara psikologis nanti anak-anak saya ini akan susah nih kalau belajar. Karena ini beda sekali dengan konsep bahasa Indonesia gitu. Nah, jadi analisis kontrastif itu hadir di dua aspek, secara linguistik dia hadir, secara psikolinguistik dia juga hadir. Gitu ya. Nah, ini tujuannya sudah saya jelaskan tadi ya, menyusun bahan ajar, menyusun konsep pembelajaran, dan lain sebagainya. Nah, yang pertama, kita bahas ya, secara linguistik mengenai tata bahasa.
ada tata bahasa struktural. Ini tata bahasa yang paling tua. Jadi bapak linguistik kita ya Ferdinand de Saussure ini. Nah, Ferdinand membagi kalau mau mempelajari bahasa, nah harus dikaji melalui satuan terkecilnya dulu. Dari hal-hal yang kecil dulu harus dipelajari. Ada fonologi, morfologi, sintaksis dengan semantik. Kalau kosakata bagaimana? Kosakata itu bisa hadir di semuanya. Itu. Nah, karena ini adalah aliran yang tertua, sehingga hampir semua program studi atau hampir semua jenjang pendidikan yang mengajarkan mengenai kebahasaan itu pasti membedakan mata kuliahnya ke dalam 4 hal ini. Gitu. Jadi kalau di kita ada ilmu aswad. Nah, ilmu aswad itu secara fonologi. Mungkin di kiroah pun juga ada tuh. Kiroah kan memperbaiki artikulasi ya. Di kalam pun juga ada secara fonologi. Kemudian ada morfologi, ada sorof. Kemudian sintaksis, ada nahu, dan terakhir ada semantik. Dalalah, ada pragmatik juga ya. Nah, jadi kalau dalam aliran tata bahasa struktural, itu saat seseorang ingin mempelajari sebuah bahasa, dia harus melalui 4 hal ini. Gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman, contoh di sini ada yang suka nonton Korea, ya kan, suka nonton Korea. Nah, tapi misalnya semakin sering menonton, semakin tahu kosakatanya. Biasanya kan seperti itu ya. Nah, biasanya itu hanya menambah kosakata. Tapi secara gramatika bahasa Korea, teman-teman tuh benar-benar perlu harus mempelajarinya. Bagaimana secara struktur, membentuk kalimat menggunakan bahasa Korea, dan lain sebagainya. Nah, itu sama halnya dengan bahasa Arab. Saat teman-teman misalnya dari SD, dari kecil sampai misalnya sekolah sudah biasa mengaji, terus sudah biasa bernyanyi menggunakan bahasa Arab, teman-teman sudah familiar dengan bahasa Arab. Tapi bagaimana berkomunikasi menggunakan bahasa Arab itu harus melalui ini, harus tahu tata bahasanya secara morfologis dan sintaksis. Gitu. Jadi kalau menurut tata bahasa struktural, menurut Ferdinand de Saussure, saat seseorang mau mempelajari bahasa, dia harus melalui 4 hal ini. Jadi parsial gitu. Fonologi sendiri, fonologi kan pengartikulasian bunyi. Morfologi pembentukan kata. Sintaksis pembentukan kalimat. Gitu. Kan beda ya sorof dengan nahu. Kalau sorof kan benar-benar bentukan katanya. Kalau nahu kan bentukan kalimatnya. Gitu. Jadi harus parsial. Sementara kalau semantik sudah masuk dalam tataran makna. Kadang ada yang nabrak-nabrak tapi maknanya berbeda gitu misalnya. Jadi seperti itu. Ini aliran yang pertama, alirannya Mr. Ferdinand de Saussure. Nah, kemudian muncul aliran baru. Ferdinand ini kan lama nih. Dalam pengajaran bahasa ini lama sekali digunakan. Kira-kira 1957 muncul yang namanya aliran baru yang digagas oleh Chomsky. Sering dengar kan nama Chomsky? Noam Chomsky. Nah, aliran yang digagas oleh Chomsky ini bukan berarti melawan aliran sebelumnya. Bukan berarti dia melawan aliran si tata bahasa struktural, melainkan menyempurnakan apa yang tidak ada dalam tata bahasa struktural. Gitu. Jadi kalau menurut Noam Chomsky, dia menggagas bahwa namanya tata bahasa transformatif generatif. An-nahwu at-tahwili at-taulidi. Gitu ya. Jadi kalau menurut tata bahasa transformatif generatif, kalimat yang dihasilkan oleh tata bahasa harus dapat diterima oleh pemakai bahasa sebagai kalimat yang wajar dan tidak dibuat-buat. Bagaimana maksudnya? Gitu. Bagaimana maksudnya? Kalau dalam tata bahasa struktural, saat kita akan membuat kalimat, itu ya kita bisa buat begitu saja secara struktur, yang penting benar. Contoh ini, kambing memakan air di kebun. Secara struktur benar. Ada subjek, ada predikat, ada objek, ada keterangan. Nah, ini artinya struktur luar namanya. Struktur luarnya benar secara struktur.
Tapi apakah dia berterima atau tidak dalam masyarakat penggunanya, dalam inet, dalam masyarakat penggunanya? Kan tentu tidak. Kalau air itu tidak padan dengan memakan, tapi meminum. Itu. Nah, jadi ada deep structure-nya, ada struktur dalamnya yang harus diperbaiki. Oh, maaf, saya kebalik. Kalau struktur dalam itu pengetahuan. Oh, benar-benar. Struktur dalam itu pengetahuan yang dimiliki pemakai bahasa mengenai bahasanya. Gitu. Nah, jadi mungkin ada beberapa istilah dalam bahasa Arab yang misalnya kosakata ini tuh lebih pasnya tuh digunakan untuk apa gitu. Misalnya menonton televisi. Kan bukan nazar tuh at-tilfas. Kan menggunakannya kan syahada kan, syahad tuh menyaksikan gitu. Jadi uh, secara struktur benar, secara struktur, tapi secara berterimaan si pengguna bahasa itu tidak berterima gitu. Makanya kalau menurut Noam Chomsky, mempelajari bahasa hanya dari tata bahasa struktural saja itu tidak cukup. Jadi kalau mempelajari bahasa itu harus tahu juga al-bina al-asasi dengan bina al-zahirinya. Ada struktur dalam, struktur luar. Jadi secara struktur bahasa sudah benar, tapi itu berterima tidak oleh si pengguna bahasanya. Gitu. Jadi seperti itu. Ditambah, nah namanya kita kan punya ini nih, LAD, Language Acquisition Devices, Jihaz Iktisabil Lughah, atau piranti perangkat pemerolehan bahasa. Jadi saat kita lahir, nah kapan kita punya LAD ini? Kapan kita punya piranti atau perangkat apa pemerolehan bahasa? Ya bersamaan dengan kita lahir di dunia, gitu. Bersamaan kita lahir di dunia ya kita punya piranti ini, LAD ini yang namanya bahasa. Jadi sudah ada memang dalam diri kita. Ibu kita itu tidak mengajarkan kita berbahasa, tapi kita sendiri yang ingin belajar berbahasa. Makanya kenapa kita berartikulasi, anak-anak bayi kenapa berartikulasi ya karena memang sudah ada LAD di dalam dirinya gitu. Jadi saat misalnya nanti Rara misalnya ada adik atau keponakan yang baru lahir, Rara ajari bahasa itu. Sementara dia belum bisa bicara itu tidak akan masuk. Tapi dia akan belajar dengan sendirinya. Tiba-tiba dia mau minum, tiba-tiba keluar sendiri tuh bahasanya. Nah, itulah yang biasanya diperbaiki oleh si ibu. Misalnya panggilan terhadap ibunya, mama, baba, dan lain sebagainya. Nah, itulah yang diperbaiki oleh si ibu. Nah, kemudian kenapa dikatakan pemerolehan bahasa? Karena kita memperoleh sendiri dari lingkungan. Kita dulu bisa berbicara kenapa? Ya karena lingkungan kita yang membuat kita bisa berbicara. Kalau misalnya seorang ibu harus mengajarkan anaknya berbahasa, ibu itu tidak bisa kerja, tidak bisa mengerjakan pekerjaan lain kecuali mengajarkan bahasa terhadap anaknya. Tapi kan itu tidak terjadi. Yang ibunya tetap bekerja, yang anaknya tetap bermain di rumah, misalnya sambil menonton TV, dia mendapatkan banyak bahasa. Gitu. Nah, jadi kalau dalam pembahasannya Chomsky, dalam memperoleh bahasa itu kita sudah bisa dengan sendirinya gitu. Tapi memang untuk mendalaminya bahasa secara baik dan benar dibutuhkan tata bahasa struktural. Nah, tata bahasa struktural ini saja tidak cukup kalau tidak dibarengi dengan kebiasaan atau apa namanya tata bahasa yang berterima gitu ya. Karena kita orang Indonesia kita tahu mana yang berterima gitu. Nah, saat kita mempelajari bahasa Arab, kita harus tahu bahasa mana, kosakata mana yang berterima oleh masyarakat Arab gitu ya. Itu aliran tata bahasa kedua, namanya transformatif generatif. Kemudian, nah ini tata bahasa kasus menurut Charles J. Fillmore. Nah, kalau tata bahasa kasus ini lebih tinggi lagi levelnya. Kenapa? Karena dia tidak hanya membahas secara struktur tata bahasa, tapi secara struktur hubungan-hubungan semantik. Gitu. Nah, sebenarnya dalam kaidah i'rab kan kalau di nahwu kan coba a'ribi atau a'rib, nah gitu kan diminta untuk mengi'rab. Ya, ini posisinya sebagai apa? Misalnya mudhof, terus dia mudhof dari apa, terus dan lain sebagainya. Gitu. Nah, ini sebenarnya lebih ke arah hal tersebut.
Kalau aliran tata bahasa kasus ini menekankan pada tata bahasa yang sifatnya hubungan semantis, di mana dalam sebuah tata bahasa yang baik dan benar itu harus ada hal-hal ini, harus ada agen atau si pelaku atau subjek, harus ada experiencer atau yang mengalami atau objeknya gitu kan. Orang yang mengalami maksudnya, atau objek yang bisa dikatakan sebagai objek bendanya, kapan dilakukannya, apa tujuannya, dan apa referensinya. Tapi pada intinya verba adalah kata kerja adalah yang dianggap bagian paling penting dalam kajian semantis. Maksudnya gini, kalau di tata bahasa kasus, dia melengkapi lagi yang dua sebelumnya. Kalau yang dua sebelumnya, kalau yang ini kan secara parsial, fonologi, morfologi, sintaksis, semantik. Kalau tata bahasa transformatif generatif harus berterima oleh si pengguna bahasa. Kalau tata bahasa kasus, kalau tata bahasa kasus harus ada kata kerjanya, siapa yang melakukan. Intinya seperti itu. Nah, contohnya gini, the cat sees the mouse. Jadi kucing melihat tikus misalnya. Nah, kan bentuknya SPO, subjek, predikat, objek. Nah, begitu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia mah sama, SPO juga, kucing melihat tikus. Tapi dalam bahasa Arab bisa jadi berubah. Kenapa? Saat kita menggunakan jumlah fi'liyah, predikatnya jadi di depan, ya kan? Nazar al-kittu al-fa'ra, misalnya gitu. Nah, jadi ada perbedaan konsep atau ada perbedaan tata bahasa secara kasus. Jadi kalau tata bahasa kasus ini hanya melihat struktur-struktur tata bahasa dari sebuah bahasa. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia mungkin tidak sedetail dalam bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Arab kan ada i'rab ya. Kita mengi'rab satu kalimat gitu. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia kan hanya di garis subjek ini apa, ini apa, ini apa. Sementara kalau dalam bahasa Arab ini sebenarnya lebih ke i'rab, kaidah i'rab sebenarnya. Tata bahasa kasus ini. Kalau dalam tata bahasa kasus, kalau dalam i'rab bahasa Arab itu kan sampai harokat-harokatnya kan kita harus tahu kenapa dia marfu, apa penyebabnya dia marfu, kenapa dia begini, apa penyebabnya gitu kan. Dalam kaidah i'rab itu kan jelas semuanya. Gitu. Nah, itu menurut Charles J. Fillmore. Jadi secara tata bahasa, sebuah kalimat yang dikatakan berterima itu kalau dia di dalamnya ada hal-hal ini. Tapi pada intinya yang penting ada verbanya. Nah, itu udah verba atau kata kerja itu sudah berterima. Kemudian yang terakhir ada ini baru waktu saya S2 ini baru diperkenalkan dan belum lama launching, namanya SFL. Systemic Functional Linguistic. Systemic Functional Linguistic ini lebih menganggap kalau bahasa itu adalah simbol sosial. Jadi, saya tidak perlu menggunakan bahasa Arab atau bahasa Indonesia secara struktur baik dan benar, sementara secara sosial masyarakatnya tidak menggunakan itu, gitu. Jadi intinya selama dia berterima, selama dia terdengar mudah difahami ya sudah selesai. Yang penting di dalamnya ada idenya, ide itu maksudnya apa yang mau disampaikan, terus bagaimana hubungannya, mungkin hubungan saya dengan Fadlia. Misalnya saya memiliki kedekatan dengan Fadlia. Semakin singkat saya berkomunikasi, Fadlia semakin paham. Fadlia, yuk. Ya, gitu. Fadlia udah tahu yuknya ini apa gitu. Tapi kalau misalnya tiba-tiba saya ajak Rara, sementara Rara adalah misalnya teman dari kelas sebelah misalnya. Rara, yuk, yuk apa gitu. Jadi nggak ini apa simbol sosialnya itu tidak hadir. Jadi systemic functional linguistic itu lebih kepada bagaimana hubungan interpersonal dari keduanya. Walaupun kita tidak menggunakan kalimat atau tata bahasa yang apa namanya nggak harus lengkap gitu. Intinya kalau menurut systemic functional linguistic ini selama dia berterima ya sudah selesai gitu. Tapi ini kan semakin ke sini ya seperti ini. Tapi bukan artinya akhirnya kita tidak mau mempelajari bahasa Arab. Yang penting orang yang kita ajak komunikasi sudah ngerti ya sudah gitu. Ternyata struktur kita salah, struktur tata bahasa kita keliru gitu. Tidak tidak demikian.
Nah, ini saya hanya berusaha mengenalkan kepada teman-teman kalau ada 4 aliran tata bahasa yang dikenal secara luas oleh kita, orang-orang yang mengkaji linguistik. Tata bahasa struktural, transformatif generatif, yang melihat kewajaran ya, keberterimaan sebuah kalimat. Ada tata bahasa kasus, yang melihat bahwa setiap kalimat itu bisa diturunkan. Ini sebagai subjek, predikat, dia predikat dari apa, dan lain sebagainya gitu. Dan terakhir adalah systemic functional linguistic. Bagaimana bahasa ini berfungsi dalam masyarakat. Gitu. Ini hanya pengenalan saja. Tapi kita lagi-lagi tetap kembali kepada si ini. Bapaknya kita nih, Ferdinand de Saussure. Kita menggunakan tata bahasa struktural. Jadi, untuk mata kuliah ini, mata kuliah analisis kontrastif, kita arahnya tetap di sini, fonologi, morfologi, sintaksis, semantik. Gitu. Mungkin kalau nanti teman-teman di S2 ada anakon lagi, ya mungkin anakonnya sudah yang di sini, tata bahasa kasus. Gitu. Jadi yang dibandingkan halnya berbeda, misalnya gitu ya. Nah, jadi ini yang akan kita bahas. Makanya saya minta ada 4 kelompok, fonologi, morfologi, sintaksis, semantik. Gitu. Ini apa nih? Oh ya, hubungan antara kompetensi pengajar bahasa Arab, kan teman-teman nanti jadi pengajar bahasa Arab ya. Nah, dengan mata kuliah analisis kontrastif, apa hubungannya? Yang pertama, ada namanya pedagogi. Ada yang tahu pedagogi? Ada yang tahu pedagogi? Rida, tahu pedagogi, Rida? Pernah dengar aja Ustazah. Nah, dengar ya. Kalau Hanina, Yang itu kan Ustazah yang ke peserta didik gitu. ya, ya peserta didik. Oke. Pedagogi. Pedagogi itu lebih kepada seni mengajar. Bagaimana cara kita mengajar gitu. Itu pedagogi. Kan ada andragogi gitu ya. Pedagogi. Nah, kalau kita ya lebih kepada bagaimana cara mengajar gitu. Kepada siapa yang harus kita ajarkan, itu namanya pedagogi ya. Ilmu-ilmu yang kalian pelajari yaitu pedagogi, bagaimana metode-metode pengajaran, bagaimana merancang pembelajaran gitu ya. Perencanaan pembelajaran, media pembelajaran, metodologi pembelajaran, evaluasi pengajaran, nah itu ya pedagogi itu sendiri. Jadi teman-teman di sini mempelajari pedagogi, mempelajari bahasa Arab secara kaidah, ya kan? Nah, nahu, sorof dan lain sebagainya, termasuk ada istimak, kalam, qiraah, kitabah, dan ada mempelajari linguistiknya juga. Linguistik tuh yang tadi tuh yang saya jelaskan. Nah, dari linguistik dan bahasa Arab ini dikaji apa perbedaan dan persamaannya. Setelah dikaji adanya perbedaan dan persamaan, nah perbedaan dan persamaan ini gunanya buat apa? Ya buat nanti nih, buat bagaimana cara mengajar yang efektif untuk siapa yang akan kita ajarkan nanti. Bagaimana cara kita mengajarkannya gitu. Artinya kita sedang melakukan seni di situ. Ini seni mengajar saya. Ini mungkin ada, kalau teman-teman ingat misalnya ada mata pelajaran yang sama diajarkan oleh 2 guru yang berbeda. Nah, seninya pasti beda. Cara ngajar si gurunya nih pasti beda gitu. Nah, jadi pedagogi itu lebih kepada bagaimana cara mengajar, seni mengajar lah gitu. Ya, jadi ini adalah hubungan antara analisis kontrastif kenapa diperlukan, nah, untuk bekal teman-teman nanti sebagai pengajar bahasa. Nah, ini ada gambar ilustrasi mempelajari bahasa hanya dari satu sudut pandang. Mungkin saya bisa jelaskan dari sudut pandang saya sendiri saja. Saya tidak mau mengambil contoh dari orang lain. Misalnya begini, dulu saya sudah pernah belajar bahasa Arab waktu madrasah aliyah. Sudah pernah belajar bahasa Arab waktu madrasah aliyah. Anggaplah ini saya di madrasah aliyah. Kenapa saya mau masuk PBA? Kenapa saya pilih bahasa Arab sebagai pilihan pertama saya dan saya mau berjuang di sana? Karena saya merasa saya bisa bahasa Arab. Saya pasti lulus di situ. Nah, mungkin ada rasa di mana saya mulai, oh iya, ini saya udah bisa nih bahasa Arab, saya pasti diterima.
gitu. Ini waktu MA. Begitu saya lulus di S1, maksudnya saya lulus di PBA UNJ, maksudnya saya lulus untuk masuk PBA UNJ, begitu dosen mengajar, rasanya tuh kayak, ah ini mah sudah saya udah tahu juga ini gitu. Pasti ada rasa seperti itu. Misalnya Fi'il Madi, Fi'il Mudhari, saya juga udah tahu itu gitu. Pasti ada rasa seperti itu. Tapi begitu kalian memasuki semester 5, 6, semakin banyak nggak taunya akhirnya. Oh ternyata ada analisis kontrastif ya. Oh ternyata kajian bahasa itu luas ya gitu. Nah akhirnya luluslah ceritanya di S1. Teman-teman mungkin akan tahu rasanya gimana lulus S1. Begitu misalnya, oh saya udah lulus S1, saya bisa bahasa Arab dan lain sebagainya. Tapi begitu nanti misalnya masuk S2, mulai lagi, kosong lagi. Kosong lagi, seolah-olah tuh kita semakin tidak tahu apa-apa. Sama, begitu saya akhirnya masuk S3 pun demikian. Kok saya semakin, jadi makanya ada filosofi padi itu semakin berisi, semakin menunduk. Karena semakin teman-teman tahu banyak, semakin teman-teman merasa kalian tuh nggak tahu apa-apa. Hanya bagian kecil dari dunia. Gitu. Mungkin ada rasa seperti itu. Jadi semakin tinggi, tapi lama-kelamaan timbul pertanyaan dalam diri. Nah, itu yang perlu di apa namanya itu nggak apa-apa, itu adalah bagian dari apa perkembangan teman-teman. Nah, ini adalah ilustrasi, hanya ilustrasi saja bagaimana mempelajari bahasa. Jadi mempelajari bahasa itu tidak cukup hanya dari satu sudut pandang saja. Misalnya, saya alumni pesantren, sudah selesai gitu. Alumni pesantren ya, itu kan hanya satu sudut pandang. Ternyata bagaimana bahasa Arab itu digunakan di masyarakat di sana, bagaimana membuat syair-syair berbahasa Arab itu kan ada ilmunya tersendiri. Jadi harus belajar lagi dari dari guru-guru yang lain. Bagaimana bahasa Arab itu digunakan untuk misalnya orasi ilmiah. Tentunya bahasa Arab yang digunakan saat orasi ilmiah dengan bahasa Arab yang digunakan dalam komunikasi sehari-hari ternyata berbeda. Ada kosakata yang nggak pas di satu dan di lain tempat gitu. Jadi ilustrasi mempelajari bahasa itu seperti orang, mohon maaf, orang tidak bisa melihat, orang tunanetra memegang gajah. Yang satu pegang buntutnya bilang, oh gajah itu panjang gitu. Yang satu pegang belalainya, oh iya gajah itu benar panjang. Tapi yang satu pegang perutnya, oh enggak gajah itu besar gitu. Gajah itu gemuk. Terus yang satu pegang telinganya, oh enggak gajah itu tipis dan lebar. Jadi berbeda-beda gitu asumsinya. Nah, makanya kajian bahasa itu seringkali tidak pernah selesai. Apalagi bahasa itu kan ini terus ya, apa namanya? Dinamis, berubah-ubah. Coba teman-teman misalnya pernah nonton ini nggak? Film Sidul Anak Sekolah. Sidul Anak Sekolah atau film-film dulu. Kan kalau sekarang ada Naga Bonar ya, Naga Bonar yang tokohnya sudah Tora Sudiro dengan Naga Bonar yang dulu, yang tokohnya masih siapa tuh? Deddy Mizwar ya. Nah, itu coba dengarkan secara bahasa itu beda banget bahasanya. Dua bahasa itu sangat berbeda. Nah, gitu. Sama halnya dengan mempelajari bahasa. Jadi mempelajari bahasa itu dinamis. Jadi bahasa itu berubah-ubah. Bagaimana dengan bahasa Arab? Kalau bahasa Arab itu bahasa yang dijaga melalui Al-Quran. Jadi ya bahasanya statis, nggak berubah-ubah karena dia sudah bahasa yang paling sempurna. Tapi mungkin secara komunikasi banyak yang berubah. Secara kosakata komunikasi banyak yang berubah. Kalau dulu contohnya komputer itu menggunakan kosakata al-hasub, sekarang mungkin tidak. Karena al-hasub kan lebih ke alat hitung ya. Tapi sekarang fungsinya komputer kan sudah lebih dari alat hitung yang ada di meja kasir. Nah, makanya ininya berubah, kosakatanya pun berubah, gitu kan? Apa misalnya handphone gitu ya? Mungkin orang Arab juga sudah pakainya bukan apa namanya hatif lagi, udah bukan pakai istilah lain lagi, gitu kan? Nah, jadi seperti itu. Jadi bahasa itu dinamis. Nah, teman-teman perlu mempelajari bahasa dari berbagai macam sudut pandang. Jadi tidak cukup apa yang hanya dipelajari di kelas, tapi mungkin perlu dieksplor juga dari hal-hal lain gitu. Misalnya Kohana tertarik untuk debat bahasa Arab misalnya gitu. Oh ternyata untuk
saya ikut mata kuliah Kalam 1, 2, 3, 4 saja, saya masih kurang. Nah, sepertinya saya perlu contoh-contoh bagaimana debat bahasa Arab itu berlangsung. Misalnya ikut kelas debat, misalnya suka buka YouTube dan lain sebagainya. Nah, itu seperti itu maksud saya. Jadi nggak pernah selesai ya, nggak pernah berhenti. Seperti itu. Ini untuk, oh ya udah selesai. Ini untuk materi yang kedua. Materi kedua, perkenalan bagaimana perkembangan aliran tata bahasa di linguistik. Jadi seperti itu ya gambarannya. Cukup jelas untuk teman-teman? Ada berapa tadi? Ada berapa aliran? Ada 4 ya. Apa saja, Farah? Ada 4 tata bahasanya, yaitu yang pertama struktural, tata bahasa struktural, lalu yang kedua tata bahasa generatif, lalu Transformatif generatif. Ya, tata transformatif. bahasa gimana saja? Transformatifnya jangan lupa, transformatif generatif gitu. Bukan Oh, tata bahasa oh ya, ketinggalan. generatif. Ya, transformatif generatif. Lalu tata bahasa baku dan sistemik functional linguistik. Linguistik. Bukan tata bahasa baku, tata bahasa kasus. Kasus, astagfirullah, nulisnya kasus saja. Kasus, grammatical case kalau dalam bahasa Inggris. Ya, oke, jadi ada 4. Nah, nanti mungkin teman-teman kalau masuk S2, insya Allah lanjut S3, nah nanti fokusnya di situ nanti tuh, tata bahasa transformatif generatif, tata bahasa kasus, systemic functional linguistic gitu. Kalau systemic functional linguistic ini munculnya dari Australia justru. Nah, mungkin orang Australia dengan orang Inggris asli mungkin berbeda ya secara bahasa ya. Kalau orang Inggris asli British itu kan benar-benar artikulasinya harus sesuai, tata bahasanya harus baku gitu. Nah, makanya mungkin munculnya dari Australia. Australia ini kan asik gitu kalau dengar bahasa Inggrisnya. Australia ini kan bahasa Inggris asik gitu. Komunikasi sehari-hari, makanya mungkin munculnya dari Australia. Gitu. Oke, itu untuk pengenalan ya. Tata bahasa yang memang dipelajari dalam linguistik. Sekarang langsung masuk materi 3, nggak apa-apa? Pembahasan 3 ya. Ya, insya Allah ya. Materi ketiga, materi pertemuan 3. Oke, sudah terlihat tentang mikrolinguistik dan makrolinguistik. Analisis kontrastif mikrolinguistik dan makrolinguistik. Nah, jadi mungkin kalau sosiolinguistik kan udah ambil ya. Mata kuliahnya sudah ambil kan? Linguistik umum sudah ambil. Linguistik lugoh am. Oh, belum ya lugoh am. Oke. Nah, jadi mikro dan makro linguistik ini saya hanya mengulang ya. Dulu mungkin sudah tahu juga ya teman-teman. Jadi mikro linguistik itu bidang kajian linguistik yang mengkaji bahasa untuk kepentingan pengembangan ilmu bahasa itu sendiri tanpa mengaitkannya dengan ilmu yang lain. Intinya kalau mikro linguistik itu adalah linguistik sempit. Dia hanya mengkaji bahasa dan hanya mempelajari bahasa. Gitu. Jadi belajar bahasa untuk mempelajari bahasa. Nah, gitu. Kosakatanya apa namanya tagline-nya gitu. Mikrolinguistik itu adalah mempelajari bahasa dengan bahasa itu sendiri. Ya, mempelajari bahasa dengan bahasa itu sendiri. Sementara kalau makrolinguistik, ini linguistik secara luas. Kenapa luas? Karena dia bergabung dengan disiplin ilmu yang lain. Ya, bergabung dengan disiplin ilmu yang lain. Nah, mikrolinguistik, kita masuk ke mikrolinguistik. Mikrolinguistik ini sebenarnya adalah aliran yang tadi, aliran tata bahasa struktural yang digagas oleh si Ferdinand de Saussure. Intinya untuk mikrolinguistik itu, ya kita mempelajari bahasa hanya fokus di fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik, itu saja. Ya, jadi aliran tata bahasa struktural sama dengan mikrolinguistik. Itu 2 hal yang sama. Gitu. Nah, ini dia. Teman-teman kan dibagi dalam 4 kelompok ya. Nah, mungkin pembahasan saya hari ini itu bisa menjadi masukan untuk
bagaimana nanti teman-teman melakukan presentasi, apa saja yang bisa dikaji, termasuk untuk teman-teman nanti yang dapat tugas individu. Yang pertama mengenai fonologi. Ini ilmu aswad sebenarnya sudah ambil, tapi mungkin aswad sudah ambil kan? Ilmu aswad ada yang ngangguk, ada yang geleng nih. Gimana nih? Sudah ambil saja. Udah ya, oke. Baru semester ini saja. Semester ini, oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, yang penting tahu bedanya apa morfem, fonetik, fonemik, yang penting itu aja tahu bedanya. Nah, jadi fonologi itu artinya adalah ilmu bunyi. Intinya fonologi itu ilmu bunyi. Nah, analisis kontrastif fonologi itu melakukan perbandingan antara fonem-fonem dari bahasa Indonesia dengan bahasa Arab untuk mengetahui bunyi mana yang mudah dikuasai dan bunyi mana yang berbeda. Karena bunyinya berbeda, jadinya susah untuk diartikulasikan oleh si pelajar. Nah, sebelum masuk ke sana, fonologi itu terbagi dua. Nah, jadi teman-teman yang nanti ada di akun analisis kontrastif fonologi itu bukan berarti membahas semua cabang ini. Pilih aja maunya fonetik atau maunya fonemik gitu. Sama halnya dengan yang nanti ada di kelompok akun morfologi dan sintaksis. Nggak perlu semuanya kalian kaji, nggak perlu. Cukup ambil satu bagian saja. Ambil satu bagian saja dan itu aja fokus di situ. Nah, kalau fonologi karena ilmunya sangat ramping gitu, nggak seperti morfologi dengan sintaksis yang luas. Kalau fonologi itu agak ramping dia ilmunya. Nah, fonologi itu terbagi dua, ilmu aswad itu terbagi dua. Ada fonetik, ada fonamik, ada fonetik, ada fonemik. Nanti kelompok satu silahkan mau ambil yang cabangnya fonetik atau mau ambil yang cabangnya fonemik. Karena dia ada bagiannya lagi. Kalau fonetik itu mempelajari bunyi secara fisik dan organ dalam hal produksi dan anggota pengucapan dan kualitas. Gimana tuh saya menjelasinnya? Saya kasih contoh aja deh. Apa tadi? Fonetik ya. Fonetik. Fonetik nih. Fonetik itu membahas hal-hal ini. Nih. Dalam artikulasi bunyi, mengartikulasikan bunyi, ada organ apa saja yang hadir. Gitu. Ternyata ada paru-paru, ada tenggorokan. Kalau di Arab tuh membedakan antara tenggorokan dalam dengan tenggorokan. Kalau kita kan tenggorokan satu ya, paring. Kalau di Inggris sih juga dibedakan paring dengan laring. Jadi ada tenggorokan yang agak ke dalam, ada tenggorokan yang agak keluar. Nah, jadi kalau fonetik itu benar-benar lebih kepada organ apa saja yang dibutuhkan dalam mengartikulasikan bunyi. Gitu. Nah, jadi barangkali misalnya mau mengkaji mengenai analisis kontrastif organ-organ ini. Misalnya dalam bahasa Arab itu semua organnya digunakan. Tapi dalam bahasa Indonesia, lidah itu tidak pernah ada misalnya di langit-langit atas saat menunjukkan karena nggak ada tok ya. Nggak ada tok. Tok itu kan lidah kan di langit-langit atas. Tok. Tapi kita adanya T. T itu lidahnya hanya sampai di gigi. Nggak sampai ke langit-langit. Sampai ke gigi depan atas nih. Tak. Nggak sampai ke lidah atas gitu. Tak dengan tok. Nah, itu kan lidahnya beda tuh tempatnya. Nah, apakah mau mengkaji itu? Jadi fonetik itu lebih kepada organ-organ. Ya. Jadi fonetik, saya kembali lagi ke slide yang tadi. Fonetik itu lebih kepada fisik dan organ dalam memproduksi bunyi. Gitu, bagaimana kualitas dan transisinya. Kakek saya itu imam. Kakek saya itu imam. Jadi kalau saya ingat waktu itu beliau giginya udah mulai ompong.
udah mulai ompong di depan, gigi susu yang sebelah kiri dengan gigi taringnya. Jadi kalau mau menyebutkan bunyi sa itu udah mulai hembusannya udah nggak enak gitu. Jadi makanya kan berpengaruh ya struktur gigi misalnya terhadap artikulasi bunyi itu kan berpengaruh. Setelah itu kakek saya minta ke mama saya beliin gigi palsu gitu, biar jadi imamnya tetap fasih. Tapi kan lama-kelamaan kan namanya faktor usia ya, makin banyak yang berguguran gigi beliau, setelah itu beliau pensiun jadi imam. Udah saya nggak mau jadi imam, udah nggak fasih, karena banyak anak muda yang lebih fasih gitu. Nah, jadi fonetik itu membahas hal tersebut. Jadi apapun yang ada di organ tubuh kita ini, itu yang menyebabkan kita bisa mengartikulasikan bunyi dengan baik. Ada yang bilang penyanyi itu, semua kita itu berbakat jadi penyanyi, nggak ada suaranya yang fals. Karena organ kita ada semua, tapi tidak dilatih. Nah, jadi kita tuh fals kenapa? Karena nggak pernah dilatih gitu. Makanya suaranya naik turun gitu, nggak stabil. Seperti itu. Nah, jadi kalau fonetik itu fokusnya hanya di organ-organ. Nih, jadi kalau fonetik itu ada 3. Ada artikulatoris, ada akustik, ada auditoris. Kalau artikulatoris itu dia mempelajari posisi bibir, lidah, dan organ manusia saat mengartikulasikan bunyi. Ya, yang gambar-gambar tadi tuh. Terus bunyi T itu lidahnya ada di mana gitu ya. Jadi lebih kepada posisi atau gerakan bibir. Sementara kalau akustik itu gelombang suaranya. Nah, itu kayak alat kalau ini. Kalau ilmu aswat simai ini mempelajari persepsi bunyi. Jadi bagaimana dia diterima. Tapi yang bisa kita kaji ya bagian ininya saja nih, artikulatoris. Nah, ini gambarannya nih. Artikulatoris, ada apa tadi? Artikulatoris, akustik, auditoris. Ini artikulatoris nih dari mutakalim. Nah, akustik itu perpindahannya, auditoris itu bagaimana suara itu diterima. Nah, tapi yang dikaji, yang bisa kita kaji hanya di bagian artikulatorisnya saja. Itu kalau fonetik. Sementara kalau fonemik, kalau fonemik, ini kita baru masuk ke dalam mempelajari bunyi secara fungsi dalam struktur bahasa. Jadi sudah bagaimana fungsi bunyi itu dalam struktur bahasa. Itu fonemik. Fonemik terbagi 2. Ada segmental, ada suprasegmental. Nah, biasanya yang dikaji di analisis kontrastif nih biasanya ini nih. Fonemik yang segmental. Bunyi konsonan dan bunyi vokal. Atau mau keduanya sekalian juga boleh. Jadi fonem segmental dan suprasegmental. Jadi analisis kontrastif, fonem segmental dan suprasegmental bahasa Arab dengan bahasa Indonesia. Tuh, judulnya seperti itu nanti. Buat yang kelompok 1. Kalau mau segmentalnya saja, boleh. Digabung dengan suprasegmental, tapi kalau hanya suprasegmental, jangan ya, karena ini sedikit. Jadi kalau segmental benar-benar membahas konsonan dan vokal. Jadi di bahasa Indonesia itu ada berapa konsonan, ada berapa vokal, dalam bahasa Arab ada berapa. Nah, itu nanti ada nama-namanya tuh. Jadi kalau ada bilabial namanya. Bilabial itu bunyi-bunyi yang dihasilkan dari pertemuan bibir atas dengan bibir bawah. Jadi bunyi B, bunyi P. Nah, gitu. Jadi ada 2. Nah, bunyi M, mim, nah itu kan pertemuan bibir atas dengan bibir bawah. Nah, nanti dari situ akan diketahui bilabial dalam bahasa Arab itu ada berapa bunyi, bilabial dalam bahasa Indonesia ada berapa bunyi. Nanti biasanya tuh dari situ ketahuan nih, oh ternyata ada yang berbeda. Nah, mulailah perbedaannya itu akhirnya nanti kita mulai identifikasi, oh ternyata perbedaannya di sini, berarti nanti cara mengajarkannya begini. Nah, jadi nanti menggunakan yang ini tadi ya. Kalau mau pakai yang segmental, artinya menggunakan namanya, ada istilah-istilahnya itu. Ada bilabial, ada banyak deh pokoknya. Kalau butuh apa namanya bahan-bahannya, nanti saya bisa berikan. Kebetulan saya pernah ngajar aswat
setahun yang lalu, jadi saya ada beberapa materi. Kalau kelompok 1 perlu ya. Nah, jadi ini untuk akon fonologi. Jadi boleh mengkaji secara fonetik organ-organ tubuh, tapi mungkin nanti akan kesulitan. Saya khawatirnya akan kesulitan menyajikan gambar dan lain sebagainya tuh, menjelaskannya jadi sulit. Karena organnya ada di dalam tubuh kita sendiri gitu. Ada yang fonemik. Nah, fonemik terbagi dua, ada segmental, ada suprasegmental. Kalau suprasegmental itu lebih kepada nada, tekanan gitu. Lebih kepada hal tersebut. Oke. Kemudian kalau ini hanya pelengkap. Nah, kemudian nanti teman-teman yang akan presentasi dan yang akan mengambil tugas individu yang mengangkat mengenai morfologi atau sorof, nah, kira-kira gambarannya seperti ini. Jadi morfologi itu kajian pembentukan kata dalam suatu bahasa. Intinya pembentukan kata. Jadi kalau diurutkan itu kan kata, frasa. Nah, itu kajiannya, maaf, kata saja. Kalau frasa kajiannya sudah sintaksis. Jadi pembentukan kata. Nah, objek kajian morfologi secara luas itu mengkaji mengenai morfem, alomorf, dan kata. Jadi ada 3 yang dikaji secara luas oleh hampir semua bahasa. Yang pertama yaitu morfem. Waktu sekolah kan sering ya di bahasa Indonesia ya, ada morfem, morfem bebas, morfem terikat gitu. Jadi morfem itu adalah satuan gramatikal terkecil. Ada morfem bebas, ada morfem terikat. Morfem bebas itu dia bebas, dia tidak butuh bantuan dari yang lain karena dia sudah menjadi kata dasar. Morfem bebas itu contohnya seperti duduk, makan. Nah, itu morfem bebas. Tapi kalau morfem terikat, dia harus diikat dengan kata lain supaya dia bisa digunakan dalam sebuah ujaran. Misalnya kata juang. Juang. Nah, kata juang itu harus diikat dengan kata berjuang, dengan kata ber, makanya jadi berjuang, atau dengan pe dan an, perjuangan gitu. Karena nggak bisa tiba-tiba misalnya Filzah mengatakan, saya juang untuk menyelesaikan S1 gitu. Nggak pas. Jadi harus dia harus diikat dengan si alomorf ini. Apa imbuhan. Sama misalnya kata gaul. Kalau anak gaul mungkin bisa, tapi begitu dia menjadi sebuah kalimat jadi susah. Kata Sabrina misalnya saya gaul dengan komunitas ibu-ibu komplek. Nah, itu kan nggak pas, harus dikasih kata bergaul. Saya bergaul dengan komunitas ibu-ibu komplek, nah misalnya seperti itu. Nah, jadi dalam bahasa Arab pun juga ada yang seperti ini. Ada kata roghibah, roghibah. Tapi kalau masuk ke dalam kalimat dia ada temennya, maunya pakai fi atau an, gitu kan? Nah, atau misalnya kata merujuk, merujuk itu kan roja'a ilah. Roja'a ilah. Oh, jadi dia terikat nih kata roja'a ini kan dalam sebuah ini. Membentuk kata roja'a itu jadi terikat. Gitu. Nah, jadi ada morfem. Jadi teman-teman boleh mengambil morfem. Bagaimana membentuk kata misalnya gitu. Ya, morfem bebas, morfem terikat bebas. Yang kedua ada alomorf. Alomorf itu varian yang akan muncul bergantung pada kata dasar yang akan dilekatinya. Pada intinya alomorf ini seperti imbuhan. Seperti imbuhan. Jadi misalnya apa contohnya? Dikasih ya tadi misalnya berjuang dengan pejuang itu kan beda. Berjuang berarti ada kata kerja. Kalau pejuang kan berarti orangnya. Gitu kan? Nah, jadi alomorf itu tergantung apa namanya? Kata baru yang muncul maknanya akibat ada imbuhan gitu. Nah, ada beberapa proses pembentukan morfologi. Yang pertama itu afiksasi. Afiksasi itu penambahan imbuhan. Contohnya yang tadi nih, berjuang dengan pejuang. Itu akan mengubah makna.
Sama dengan bahasa Arab. Kataba dengan misalnya kataba dengan katibun. Kataba dengan katibun. Itu kan hanya ditambahkan imbuhan, ditambah satu huruf di tengahnya, maknanya kan juga ikut berubah. Gitu. Nah, jadi untuk teman-teman yang dari morfologi, boleh menggunakan ini analisis kontrastif, afiksasi. Nah, afiksasinya dibatasin aja, misalnya mau afiksasi kata kerja saja. Afiksasi kata kerja dalam bahasa Arab dengan bahasa Indonesia. Jadi imbuhan-imbuhan dalam bahasa Arab dibandingkan dengan imbuhan-imbuhan yang ada dalam bahasa Indonesia. Kalau imbuhan dalam bahasa Indonesia kan banyak ya, ber, per, be, akhirannya kan ada an, kan, gitu. Nah, kalau dalam bahasa Arab tuh bagaimana? Nah, kalau dalam bahasa Arab tuh ya wazan-wazannya itu tadi tuh yang mengubah dari fa'ala yaf'ulu, fa'ula yaf'ulu, dan lain sebagainya. Nah, itu bisa mengubah-ubah makna. Gitu. Misalnya tafa'lala, misalnya gitu. Nah, itu wazan-wazan itulah yang dikatakan sebagai imbuhan padanannya dengan bahasa Indonesia. Atau misalnya reduplikasi. Apakah dalam bahasa Arab ada reduplikasi atau tidak? Contohnya tadi nih, pengulangan kata. Pengulangan kata, katanya berulang-ulang. Sebagian atau seluruhnya. Kan ada yang sebagian, ada yang seluruhnya. Kalau seluruhnya misalnya kupu-kupu misalnya, itu kan berulang-ulang ya. Itu bukan ya. Contohnya kalau sebagian tuh misalnya gini. Jari kan. Kalau jarinya ada banyak kan jadi jari-jari. Tapi biasanya digunakan jari jemari. Nah, gitu. Jadi ada sebagian, hanya sebagian yang diulang. Tapi ada juga yang seluruhnya. Misalnya contohnya tadi memotong-motong gitu. Jadi kata potongnya diulang-ulang. Potong-potong jadinya gitu. Berulang-ulang. Tuh, nah, dalam bahasa Arab ada atau tidak? Nah, itu silahkan dikaji oleh teman-teman. Ada nggak misalnya reduplikasi, jadi diulang 2 kali. Atau dibuat menjadi jamak. Nah, itu silakan teman-teman kaji nih yang akan mengambil morfologi. Kemudian ada akronim, penyingkatan atau pemendekan, atau konversi, perubahan kelas kata. I'lal, ibdal, kalau sudah belajar tuh kan terkonversi tuh kata Mustafa. Awalnya dia dari bentuk apa, kenapa kok jadi Mustafa? Kenapa jadi tok gitu? Harusnya kan Mustafa. Kenapa T-nya berubah jadi tok? Nah, itu karena ada proses konversi. Nah, bagaimana proses konversi dari bahasa Arab dengan bahasa Indonesia itu silahkan dikaji. Pada intinya, apapun yang dipelajari di Sorof, sebagian besar itu ada padanannya dengan bahasa Indonesia. Nah, silakan sekarang berlomba-lomba, ambil judul, nah, untuk diangkat sebagai tugas individu atau tugas kelompok. Gitu ya. Nah, itu yang morfologi. Jadi silakan proses morfologinya silakan teman-teman lakukan analisis kontrastif. Kalau sintaksis, ya ini nahu. Ya, nahu mau tatarannya frasa, mau tatarannya klausa atau tatarannya kalimat silahkan. Kalau frasa itu kan misalnya jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah misalnya gitu. Misalnya mau jumlah ismiyah, analisis kontrastif frasa nomina dan jumlah ismiyah misalnya gitu. Frasa nomina kan kalau jumlah ismiyah itu antara bahasa Arab dengan bahasa Indonesia. Bisa jadi ada perbedaan nih antara jumlah ismiyah dalam bahasa Arab dengan frasa nomina dalam bahasa Indonesia. Silahkan dilakukan analisis kontrastif. Itu kan kalian yang mengkaji ya. Atau dalam tataran klausa, jumlah fi'liyahnya kah atau apa silahkan. Atau dalam tataran kalimat silahkan. Mau bahas tentang fi'il lazim, analisis kontrastif fi'il lazim dan muta'addi. Nah, dalam bahasa Indonesia, fi'il muta'addi itu yang bagaimana? Kata-kata yang membutuhkan objek itu yang bagaimana? Nah, kalau dalam bahasa Arab bagaimana lazim dan muta'addi? Itu silakan. Atau misalnya mau membahas mengenai
frasa bilangan, adat makdud, silahkan banyak. Jadi semua kajian yang teman-teman sudah pelajari itu bisa dilakukan analisis kontrastif. Objek misalnya maf'ulat kan ada 5, ada banyak. Maf'ul bih, maf'ul fih, maf'ul li ajli, dan lain sebagainya. Nah, bisa jadi maf'ul li ajli ini ada nih padanannya dalam bahasa Indonesia. Silahkan lakukan, silahkan kontrastifkan. Gitu. Jadi banyak hal yang akan dikaji untuk analisis kontrastif. Jumlah syartiyah misalnya. Jika apa, maka apa. Nah, dalam bahasa Indonesia ada nggak jumlah syartiyah? Nah, kalau ada, silahkan kontrastifkan. Gitu ya. Jadi kira-kira ini gambaran apa-apa saja yang bisa teman-teman kaji. Kalau fonologi ada 2, bisa fonetik, bisa fonemik, tapi saya menyarankan yang fonemiknya saja. Boleh segmental atau boleh gabungan segmental dan suprasegmental. Kalau yang morfologi silahkan mau mengkaji pembentukan, ya silahkanlah semua proses morfologinya ada banyak, silahkan dikaji oleh teman-teman. Intinya apa yang dipelajari di Shorof, selama dia ada padanannya dengan bahasa Indonesia, silahkan lakukan analisis kontrastif. Termasuk nahu, sintaksis ya. Nahu dengan sintaksis itu sama. Nah, silakan kaji mau apanya gitu. Nah, itu untuk mikrolinguistik. Nah, kalau tadi kan lebih ke akon ya. Kalau ini lebih kepada saya mengenalkan kepada teman-teman mengenai makrolinguistik. Kalau makrolinguistik itu kajian bahasa yang sifatnya luas karena dia bergabung dengan disiplin ilmu lainnya. Ada yang mengatakan mikrolinguistik itu ya kajian interdisipliner. Nah, kita tidak bisa hanya mengkaji bahasanya saja tanpa melihat bagaimana masyarakat sosial menggunakan bahasa tersebut. Makanya ada di sosiolinguistik itu ada seperti kajian interferensi, alih kode campur kode, dan lain sebagainya. Bagaimana masyarakat di Arab, kalau Arab kan mereka jarang ya alih kode campur kode ya. Karena mereka kan Arab ya, Arab saja gitu. Tidak seperti masyarakat misalnya Indonesia, Malaysia yang bukan terjajah ya. Jadi bahasa Inggris tuh menjadi bahasa yang prestis untuk saat ini. Jadi ada alih kode gitu. Jadi kebiasaan masyarakat di Malaysia dan Indonesia itu suka selip-selip menyelipkan bahasa-bahasa Inggris dalam komunikasi sehari-harinya gitu. Makanya ada kajiannya sosiolinguistik interdisipliner. Kemudian ada psikolinguistik. Ini membahas bahasa secara psikologis. Bagaimana orang-orang yang secara psikologis tidak baik-baik saja itu biasanya bahasa yang dia keluarkan pun juga terdengar tidak biasanya dia gitu. Ya, kalau misalnya biasanya Filzah Anis nih kalau ceriwis itu. Tapi tiba-tiba begitu diajak komunikasi jawabnya hanya sepotong-sepotong. Pasti ada hal yang sifatnya psikologis yang sedang mengganggu Filzah Anis gitu. Kira-kira seperti itu psikolinguistik. Kalau neurolinguistik lebih kepada sistem saraf. Oke, saya pernah jelaskan waktu itu bagaimana saat ada saraf kita yang konslet gitu ibaratnya atau putus dan itu menyebabkan kepada kemampuan berbahasa kita yang lemah akhirnya. Dan mungkin waktu itu saya pernah jelaskan kalau tidak salah ada penyakit ya, afasia ya. Afasia disleksia bukan. Afasia lebih kepada dia bisa paham orang bicara apa, tapi dia tidak bisa mengujarkannya. Dan sebaliknya, orang mau bilang apa tuh dia nggak paham, tapi begitu berbicara dia lancar gitu. Jadi berarti ada sistem saraf yang saraf bahasanya yang tidak pas. Ya, ada ini lebih kepada pengajaran bahasa. Ini pengenalan saja kalau ini linguistik forensik itu bahasa-bahasa hukum. Nah, jadi biasanya tuh kalau dipanggil kepolisian, kejaksaan, itu pertanyaannya biasanya muter-muter, bulet gitu. Sudah ditanya di awal, nanti ditanya lagi. Dan biasanya saat ada ini nih, seperti ini tuh di sidangnya kan bisa 5 jam gitu kan, dibuat lelah. Saat sudah lelah itu kan biasanya bahasanya tuh cenderung
Jadi biasanya tuh yang melihat kebohongan orang itu ya semakin dia lelah, semakin terdengar ini apa namanya ya secara kejujurannya bagaimana. Gitu. Itu lebih dibahas di linguistik forensik untuk ranah hukum ini sebenarnya. Oke. Oke, mungkin itu saja. Ini tidak perlu saya jelaskan nanti. Ini hanya pengantar saja, tapi yang utamanya dari Anakon itu ya ini, yang 4 ini tadi nih, sintaksis, semantik, morfologi, fonologi. Oh ya, di sini sepertinya saya tidak jelaskan yang semantik ya. Jadi kalau semantik itu lebih kepada, Dalalah sudah ambil mata kuliah Dalalah belum? Semester ini Semester ini ada, nah itu bisa dikaji. Jadi misalnya makna leksikal, makna gramatikal, perubahan makna, idiom. Nah, misalnya idiom itu kan apa? Dua kata yang bersatu bisa membentuk makna baru. Misalnya meja hijau. Meja hijau itu kan persidangan kan, meja persidangan. Nah, kalau dalam bahasa Arab, pembentukan idiom itu apakah sama dari dua nomina, dari dua isim? Itu kan isim ya, meja dengan hijau. Kalau dalam bahasa Arab, apakah pembentukan nomina dari dua isim juga atau enggak? Rogibah fi rogibaan itu masuknya idiom atau bukan ya gitu. Nah, itu bisa dikaji. Ya, jadi eh, kalau semantik tuh lebih ke makna-makna seperti itu. Lebih kepada ya bagaimana memusat apa membahas mengenai makna di analisis kontrastifkan. Oke, sekian dari saya. Silahkan apabila ada pertanyaan dipersilahkan kepada teman-teman. Ya, silakan. Ada pertanyaan berkaitan dengan presentasi juga boleh, berkaitan dengan materi hari ini juga boleh. Ini link daftar hadir ya, silakan diisi. Isinya pertemuan 3. izin bertanya Ustazah. Ya, silakan. Mudrika. Mudrika kayak bisik-bisik. Ya, Ustazah. Kalau misalkan di fenomena ini kan, misalkan kita tadi awalnya ngomongnya tidak apa-apa, terus jadinya nggak apa-apa, terus sekarang jadinya G doang gitu, Ustazah. Nah, apa itu masuk ke dalam penyingkatan kata atau dari tata bahasanya yang memang udah berubah? Nah, kalau itu kajiannya nanti di sosiolinguistik kalau itu. Bukan tata bahasanya yang berubah, tapi kebiasaan masyarakatnya yang berubah. Kan banyak ya parodi-parodi ya. Bu, paket gitu. Lama-lama paket, lama-lama semakin singkat cat, lama-lama udah dilempar aja gitu paketnya gitu kan. Nah, itu lebih kepada masyarakat kebiasa apa adanya perubahan dalam masyarakat gitu. Jadi adanya perubahan pola pikir dalam masyarakat. Mungkin kalau dulu masyarakat itu dulu yang saya bilang zamannya Rano Karno ya, zamannya film Sidul, saat kita ingin menyampaikan sesuatu itu settingnya harus jelas. Siapa, apa, bagaimana, dan ya semuanya harus jelas. Tapi kalau sekarang kan tidak. Bahasa bahasa sekarang apa semakin ke sini semakin ke sana gitu. Jadi semakin ke sini tuh bahasa tuh semakin singkat gitu. Karena sudah saling paham gitu. Jadi bukan struktur bahasanya yang berubah, yang bisa saya jawab ya Mudrika, bukan struktur bahasanya yang berubah, tapi struktur masyarakatnya yang menyebabkan bahasa itu menjadi eh, ada menjadi lebih sederhana gitu Mudrika. Syukran, Ustazah. Ya, Afwan Mudrika. Silakan yang lain. Kalau saya lihat di ini ya grup apa daftar yang sudah dikirim oleh Rara. Nanti kelompok 1 ada Dwina, ada Diva ada, Rida, tadi Rida ada, Efkar dengan Fajriani Juanda. Fajriani Juanda ini angkatan tahun berapa? Fajriani Juanda. Angkatan 2021 Ustazah, tapi saya anak mahasiswa PMM pertukaran dari Universitas Negeri Makassar. Oh iya, oke. Hadir?
Hadir Ustazah. Hadir. Oh, ini Fajriani Juanda. Dari mana Fajriani? Dari Universitas Negeri Makassar Ustazah. Oh, dari UNM. Pertukaran ya? Makanya saya Naam Ustazah. agak asing namanya, seperti baru gitu. Seperti saya baru ngeh. Oke, jadi Fajriani Juanda nanti bergabung ya Naam dengan Ustazah. Duina, Diva, Rida, dan Efkar. Nah, di situ ada Naam Efkar, Ustazah. gak apa-apa. Baik anaknya. Ada Efkar ada. Hadir saja. Hadir. Nah, tuh anak baik-baik ini Efkar ini. Nanti komunikasi dengan Efkar ya, Fajriani untuk kelompok 1. Silakan nanti kelompok 1. Nah, tuh. Ganteng kan anaknya? Mana Efkar kok di off cam lagi? Iya, jadi nanti Efkar, Fajriani, Duina, Diva dengan Rida berkomunikasi ya, saling berkomunikasi untuk membahas kelompok 1 akan mengakonkan fonologi yang mana? Segmental atau suprasegmental. Nah, nanti apa yang harus dilakukan? Yang pertama, kaji dulu dalam konsep bahasa Indonesia. Dalam konsep bahasa Indonesia, fonemiknya bagaimana? Kemudian dalam konsep bahasa Arab, bagaimana? Nah, bagaimananya itu, secara konsep itu teman-teman tuangkan dalam makalah. Ya, nah itu struktur makalah kan sudah saya kirim ya di RPS tuh, menempel di bagian RPS. Kemudian di bagian berikutnya ada tabel persamaan. Jadi apa yang sama antara fonemik bahasa Arab dengan bahasa Indonesia dan apa yang sama dalam fonemik apa yang beda dalam bahasa Indonesia dengan bahasa Arab. Nah, kemudian nanti ada kesimpulan bagaimana cara mengajarkan fonemik segmental atau suprasegmental jika teman-teman nanti menjadi guru. Gitu ya. Nah, jadi ini bisa dikatakan sebagai sudah mulai menelaah. Sudah mulai melakukan penelaahan. Jadi dari ini semester 5 ya. Semester 5 nah, sudah mulai kemampuan berpikir kritisnya sudah mulai diasah. Ya, dimulai dari analisis kontrastif ini. Karena analisis kontrastif ini mulai riset kecil-kecilan namanya. Nah, yang morfologi mungkin sudah tentukan dari sekarang mau judulnya apa. Kalau ragu-ragu, mungkin nanti ketua kelompoknya boleh WA saya. Misalnya, Ustazah ini boleh diangkat nggak ya? Gitu. Saya rencananya mau begini. Ya. Nah, berikutnya saya mungkin minta bantuan Rara dengan PJ-nya Rara dengan Kaisar kalau nggak salah ya. Ya, Rara dengan Kaisar nanti barangkali mendata judul individunya teman-teman. Judul akun individu. Case-nya nanti dulu. Kita fokusnya di akun. Ya. Jadi biar misalnya nanti ada yang belakangan misalnya baru mengajukan judul. Misalnya Aji baru sempat mengajukan judul 2 minggu yang akan datang. Mengajukan judul ke Rara atau Kaisar, tiba-tiba oh sudah ada Ji. Akhirnya Aji harus mencari judul lain gitu. Intinya jangan sampai ada judul yang sama. Gitu ya. Sekarang mah mudah, di mana-mana banyak ya. Tapi maksud saya bukan teman-teman ini ya, bukan teman-teman ambil makalah orang luar lalu di ini sendiri, bukan. Tapi makalah yang teman-teman baca dari luar itu teman-teman yang identifikasi dan kalian pahami dan kalian buat dalam versi kalian. Gitu. Nah, jadi yang ada di luar sana itu dijadikan sebagai bahan. Karena kalau tidak dilatih dari sekarang, kapan lagi? Karena kan masa-masa kuliah ini tuh kalian didorong untuk menganalisis, menelaah dan lain sebagainya. Kalau tahapan atau fase ini teman-teman lewati, nanti begitu udah lulus nggak ada lagi nih fase ini, fase menelaah, fase meneliti, udah tidak ada lagi. Kalau sudah lulus, itu fasenya udah fase bertahan hidup. Kalau di sini kan bertahan hidup untuk kuliah kan, untuk menyelesaikan kuliah. Kalau udah lulus nanti bertahan hidup untuk yang lain. Kenapa? Udah harus kerja. Ya, iya kalau menelaahnya masih kepikiran. Kalau udah lain lagi pikirannya kan, nah itu. Jadi ada fase-fase kehidupan yang sebaiknya memang harus teman-teman lalui. Gitu. Jadi saat nanti tiba saatnya teman-teman ada di fase lain, ya teman-teman sudah lebih siap karena semua fasenya sudah dilewati dengan baik. Gitu ya. Jadi maksud saya memang di luar sana
Ya di Google, ya di Classroom, ya di penelitian-penelitian lain banyak bergelimpangan materi mengenai analisis kontrastif. Banyak. Tapi kalau hanya diambil terus diganti namanya, nah itu kan bukan karya kalian. Nah, kapan kalian bisa menganalisisnya? Jadi ada satu fase dalam kehidupan yang kalian lewati. Itu memang dapat, misalnya saya nggak tahu, ya memang dapat hasil atau nilai yang bagus. Tapi ada satu fase yang kalian lewati di situ. Nah, fase itulah yang nantinya sayang gitu. Menurut saya itu sayang kalau harus dilewati, tapi kalian lulus, tapi ada fase yang terlewati. Gitu. Gitu aja ya. Intinya kejujuran. Harus ada kejujuran dari teman-teman dan kegigihan untuk menyelesaikan studi di S1. Oke, silakan. Ada pertanyaan? Cukup? Ya, kalau ada Ustazah. pertanyaan. Oh iya, silakan. Siapa? Itu Rara? kan Ya. yang mahasiswa, izin bertanya Ustazah. Iya, Rara. Kan ada mahasiswa PPM. Mm-mm. Nah, itu kan baru join Google Classroom ya Ustazah. Ya. Nah, jadi tugas yang resume kemarin itu pasti kan belum dikerjain kan, Oh belum iya. dikerjain gitu. Mm-mm. Itu gimana Ustazah? Boleh. Ini saya cek di Classroom juga ada beberapa yang belum mengumpulkan juga ini, Rara. Bentar, saya buka Classroom ya. Ada 1, 2, 3. Oh iya, sudah join ya Fajriani Juanda ya. Ada berapa ini yang dari Nur Ainil Bardin juga ya? Ada berapa, Rara? Ada 3 Ustazah. Ya ya, sama Nurul Maimanah. Iya. Oh iya benar. Oke, nanti mungkin berarti yang belum mengumpulkan tugas resume kemarin ada, ternyata ada beberapa nama ini, nanti saya kirim ke Rara ya. Nah, jadi eh, gantinya adalah membuat resume dari pertemuan yang hari ini. Buat resume ya. Ya maksimal kalau yang kemarin 1 halaman, yang hari ini maksimal 2 halaman karena kan 2 materi. Nah, nanti saya bukakan room pengumpulan yang baru untuk teman-teman yang belum mengumpulkan. Daftar nama yang belum mengumpulkan nanti saya kirim ke Rara dan Kaisar. Ya, gitu ya. Syukuran Oke. Ustazah. Ya, Afwan, Rara, Ibu PJ kita. Silakan, ada lagi yang lain? Ustazah izin tanya. Ya, Farah. Untuk yang tugas analisis yang individu, itu berarti kita bebas ya milih dari yang fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik. Ya, bebas. Tapi gini, Rara lagi, Farah. Kalau fonologi kan kajiannya hanya 2 ya, segmental, suprasegmental. Nah, suprasegmental kan tidak bisa dikaji sendirian. Nah, jadi untuk tugas individu hanya diizinkan morfologi, sintaksis, semantik. Jadi fonologinya sudah tidak dibahas lagi. Karena kajiannya kan sangat sempit. Ya, jadi untuk tugas individu yang 3 itu morfologi, nahwu, sorof, dalalah gitu. Nahwu, sorof, semantik. Semantiknya ya boleh. Ya mungkin nggak dipelajari di dalalah, tapi sekiranya teman-teman punya bahannya ya nggak apa-apa. Gitu. Sekiranya tidak dipelajari di dalalah ya, misalnya perubahan makna gitu, generalisasi atau apa gitu ya. Mau dikaji silahkan. Yang penting bahan-bahannya ada. Ya, syukur Ustazah. Afwan, Farah, Anjeli. Oke, yang lain bagaimana? Sudah cukup? Oke, ada kuliah lagi setelah ini? Masih lanjut ya? Ada mata kuliah apa, Tara? Aswat. Oh, ilmu aswad. Udah langsung tadi. Yang penjelasan tadi ya. Langsung jadi ini. Jadi pembahasan. Dengan siapa, Aswad? Ustaz Sarif? Atau siapa? Ustazah Jubaidah. Oh, dengan Ustazah Jubaidah. Oke. Nah, mungkin kelompok 1 bisa dapat ilmu lagi dari Ustazah Zubaidah nih untuk bahan akun presentasi yang akan datang.
Ya, mungkin kalau tadi saya terlalu singkat, misalnya menjelaskannya dengan Ustaz Zubaida mungkin lebih luas, karena memang jadi satu mata kuliah ya, bisa dilakukan. Itu ya. Untuk kelompok 1, saya mengharapkan kalau bisa makalah sudah diunggah sebelum jam berapa ya? Jam 8 pagi lah ya. Kan kita kuliahnya jam 1, jadi jam 8, sebelum jam 8 makalah sudah diunggah. Jadi saya ada kesempatan untuk membaca dan menelaah dulu. Gitu. Dan teman-teman yang lain juga mungkin mau baca-baca dulu untuk bersiap. Misalnya, kayaknya saya mau nanya nih. Gitu. Ya, jadi setiap hari Kamis sebelum jam 8 makalah kelompok sudah harus diunggah. Oke, bisa kita cukupkan? Bisa ya? Oke, terima kasih Efkar. Maaf ya, saya bercanda tadi. Aman saja, aman. Oke, terima kasih teman-teman semua dan teman-teman dari UNM, ada 3 orang ya, Universitas Negeri Makassar. Oke, ada 3 dari UNM. Di sana dosennya ada Ibu Sarah nggak ya namanya ya, Fajriani? Ada Ustazah. Sarah Novianti. Naam. Oh iya benar, itu kakak kelas saya dulu. Sarah Novianti. Oke, titip salam untuk Ustazah Sarah Novianti ya, Fajriani. Oke, terima Naam, kasih Ustazah. teman-teman. Sampai jumpa lagi pekan depan. Kita sudah masuk ke inti dari perkuliahan ini, yaitu analisis kontrastif fonologi. Baik, nakhtatim biqiraati hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.